Saya lihat prosesnya sudah betul semuanya, sudah mengacu kepada ketentuan, ya, peraturan, ketentuan, SOP dan lain-lain. Izin teman-teman kali mau menyampaikan hal apa yang perlu, silakan Pak Jenderal. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati rekan-rekan dari Polda Jabar ya, dan dari keluarga Boni. Boni langsung ya. Oh ya. Kalau saya gambarkan yang di depan saya ini Pak Polisi semua ini adalah sistem ya, sistem yang dibangun. Ya, tadi disampaikan Kabidokes, KSPN dengan bagian psikologi ya. Siapa Mbak Polwan nih? Siap, izin Ibda Feren. Sarjana psikologi. Sarjana psikologi. Ya. Dan keluarga daripada Boni. Saya pernah jadi polisi aktif, terakhir Kapolda. Saya pernah berkunjung ke SPN ya, Sekolah Polisi Negara. Saya selalu ingatkan kepada SPN, seluruhnya dari mulai KSPN-nya sampai OB-nya sekalipun ya, kumpul semua di aula. Saya ingatkan kepada mereka, hal yang suka dilupakan. Saya katakan, ingat, itu siswa yang kalian sedang gembleng didik, itu punya orang tua, punya saudara, punya bibi, punya paman. Mereka berjuang masuk polisi. Dan diterima. Dan ada kebanggaan di diri mereka, baik si anak itu sendiri maupun keluarganya. Mereka mengikuti terus latihan-latihan yang dilakukan, tahap bertahap. Bagaimana pelaksanaannya. Dan si anak dalam kesempatan tertentu laporan kepada keluarganya. Sampai saatnya lulus. Dan yang saya dengar beberapa yang mereka lulus, betapa bangganya mereka ya, keluarganya. Bangga sekali. Bahkan di satu kampung, kampungnya di pedalaman jauh. Itu anak itu pulang ke rumah, pakaian PDU. Berhenti di pinggir jalan besar, diapain? Disambut pakai andong. Kayak pengantin. Diarak, dikawal sampai rumahnya. Sangat bangga mereka. Nah ini yang terjadi, saya ingatkan mereka untuk, itu anak orang, hati-hati, jaga. Bukan hanya dididik, tapi juga masa depan keluarga mereka. Nah yang terjadi pada Boni, saya melihat di sini, ini dianggap ya, dari pemeriksaan dan sebagainya, mentalnya dianggap di bawah passing grade. Nilai standar 65, yang harus lulus nilainya 62, mental. Mental ini didapat daripada pemeriksaan yang sudah ada ya, seperti dia sakit. Sakit itu ada faktanya. Nah kadangkala dalam fakta sakit itu si pembina, temannya dan yang lainnya menganggap ini ada unsur nyakit juga. Nyakit itu harusnya kamu udah keluar, ternyata kamu masih betah di rumah sakit ya. Kamu supaya nggak itu kegiatan ya, itu istilahnya nyakit di situ. Nah itu dikatakan biasanya ini mentalnya kacau ini anak ini gitu. Ini penilaian asumsi ya. Nah, kemudian yang kedua masalah kehadiran di lapangan maupun di kelas yang melebihi ambang batas yang direkomendasikan. Ya, 5 berturut-turut, 5% atau 20% tidak berturut-turut melebihi batas itu. Dua hal ini yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk diluluskan. Saya lihat prosesnya sudah betul semuanya, sudah mengacu kepada ketentuan, ya, peraturan, ketentuan, SOP dan lain-lain. Namun di sini kita kembali kepada yang awal tadi yang saya bilang di awal, ini anak orang, ini masa depan orang, ini kebanggaan orang. Ya, coba kita kembali kepada diri kita, anak kita juga ada, keluarga kita juga ada. Ada wise di situ, ada kebijakan di situ, bukan hanya sekedar SOP atau ketentuan atau peraturan. Ada kasih sayang di situ.
Saya pikir kembali lagi kepada ketentuan yang ada. Kalau lihat SOP-nya dia gagal, ketentuannya dia gagal. Namun tidak menutup kemungkinan ini masih bisa dikembalikan, ya, diluluskan, ya, menjadi anggota Polri. Menurut saya kembalikan kepada SPN, kembalikan kepada Kapolda, kembalikan kepada Kapolri, ya. Dengan asumsi tadi, dengan pertimbangan tadi, ini keluarga kita, keluarga Polri. Masa depan mereka, tanggung jawab kita juga. Terima kasih waktu. Terima kasih. Yang lain? Oh, silakan. Bentar ya. Ya, rekan-rekan, sebetulnya tadi kalau saya dengan logika hukum yang mendasar saja, tanpa perlu saya mendengar dari orang tua korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.